A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Sebagai hamba Allah pasti kita itu nggak jauh dari yang namanya cobaan. Ya, Masya Allah ya. Kadang Allah kalau kita kasih cobaan itu tandanya berarti Allah sayang sama kita karena kita udah ditegur nih ya. Tapi ada juga banyak orang yang merasa berat banget menjalankan ujian yang Allah berikan kepada kita. Atau kepada diri kita masing-masing. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah, yuk sama-sama kita sebagai hamba Allah ini jangan gampang menyerah. Menghadapi ujian yang Allah kasih. Hari ini kita bahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan ujian yang Allah berikan kepada kita ini terasa ringan. Wah, Amin. Apa sih temanya? Temanya adalah angkat beban hidupmu dengan sholat. Masya Allah. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita hari ini ya. Kita akan melihat terlebih dahulu ada sebuah tayangan tentang ayo kita sholat. Ini dia tayangannya. Sholat adalah bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sholat untuk mengingat Allah. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat juga sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendirikan sholat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sebaiknya sholat dilakukan di awal waktu. Iya, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana dengan penjelasan sholat ya. Yang hadir ada sholat macam-macam, ada 5 waktu satu hari. Dan kita hari ini alhamdulillah kedatangan guru kita yang udah lama nih, kita rindu nih, ada Ustadz Riza Muhammad nih, Masya Allah. Gimana kabar, sehat ya? Sehat, saya juga rindu dengan kalian. Masya Allah. Ustadz Riza sih sibuk banget Iya, lagi sibuk di luar soalnya. Amin. Tapi gini Ustadz nih, kita nyambung Iya. pertanyaan berdasarkan tayangan tadi juga nih ya. Baik. Kalau kita katanya mau beban hidup kita hilang ini ya cukup sholat. Tapi pertanyaannya apakah dengan sholat 5 waktu aja cukup atau memang ada sholat khusus nih yang bisa menghilangkan bebannya nih. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol guru Ya, kita. izin Bang Fadli, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apakah setiap solat membawa seseorang kepada pertolongan Allah? Jawabannya benar. Mari kita perhatikan hadis riwayat Tirmidzi 413 dan An-Nasa'i 466. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Yang akan dihisab pertama kali oleh Allah di hari kiamat dari seorang amal hamba adalah salatnya. Dan ada kalimat yang ditekan. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya baik, maka ia akan beruntung dan sukses. Nah, berarti salat yang dikerjakan seseorang kalau itu baik, maka akan membawa kepada pertolongan, kebahagiaan dan sukses fid dunia wal akhirah. Amin. Nah yang kedua, secara literal Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah 152, 153. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Ini ayat yang jelas-jelas menandakan kalau ternyata salat membawa kita pada pertolongan Allah. Zikir membawa kita kepada pertolongan Allah. Dengan syarat term of condition. Zikir yang benar. Zikir yang benar adalah zikir yang senantiasa menjadikan salat sebagai kekuatan akbar.
Kita tengok Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis salah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar. Ada kalimat waladzikrullahi akbar. Berarti perkara salat adalah zikir yang paling utama di hadapan Allah. Maka itu siapa yang mengingat Allah dengan salat, maka Allah pun akan mengingatnya. Dan yang kedua tadi ada kata syukur. Apa kaitan syukur dengan salat? Ini berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafaddara qadamahu. Nabi kalau salat malam kakinya bengkak. Makanya Aisyah bertanya, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa begini ya Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosamu sudah diampuni? Qala afala akunu abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Berarti apa? Zikir, salat dan syukur merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang mengundang pertolongan Allah kepada kita dan membantu. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, apakah setiap salat pasti membawa kita kepada pertolongan Allah? Betul, pasti. Mau salat wajib, mau salat sunnah. Tetapi yang menjadi ketentuannya adalah, term of conditionnya adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat yang membawa pertolongan, salat yang membawa kebaikan adalah syaratnya salat yang baik. Dan salat yang baik itu mutlak yang pertama yang harus dipenuhi khusyuk, di mana menghadirkan ruh, jasad dan hati untuk senantiasa berdialog kepada Allah. Ketika mencapai kenikmatan dalam salat, sesuatu yang dahsyat. Ketika kita berhadapan dengan Allah dan terasa getarannya luar biasa, berarti inilah salat yang khusyuk dan baik yang insya Allah akan menuntun kita kepada jalan kesuksesan dan jalan kemenangan. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Tidaklah seseorang mendekati Allah di luar salat wajibnya dengan salat sunnahnya, melainkan ia akan mengundang cinta Allah kepadanya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu Allahu alladhi yusmi'u bihi yasma'u bihi. Ketika ia betul-betul salatnya dengan baik, dengan ibadah sunnahnya, maka ketika melihat Allah yang akan menjadi penglihatannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Ketika ia mendengar, maka Allah yang akan menjadi pendengarannya. Wa yadahu allati yabtushu biha. Ketika tangannya melangkah, maka Allah yang akan menjadi langkahnya. Wa rijlahul lati yamshi biha. Ketika kakinya melangkah, maka Allah yang akan menjadi kakinya. Maka ibadah-ibadah yang kita kerjakan, baik wajib atau sunnah, ketika dikerjakan dengan baik, maka akan mengundang pertolongan Allah di dunia dan di akhirat. Ini dia. Jadi jangan nanya sholat mana, semuanya sholat sama ya. Jadi betul-betul bagus. salat itu mendirikan salat ya Ustaz. Mendirikan salat, Masya Allah. Tapi ini ada yang berkaitan dengan sholat nih. Kan bicara kalau kita lagi sholat ini kan katanya kita pasti membaca surah-surah. Salah satunya yang wajib ini adalah kita baca surah Al-Fatihah. Nah di dalam surah Al-Fatihah ini kan kita kan berdialog dengan Allah nih. Yang merupakan percakapan Allah yang akhirnya Allah berkata langsung apa yang kita butuhkan sebagai hambanya. Tapi kadang-kadang kan yang namanya manusia, kita kan di Indonesia nih. Kita nggak ngerti bahasanya. Aduh, ini kita main baca-baca aja sebenarnya. Ini gimana nih Allah bisa langsung jawab gak nih yang kita butuhkan. Kalau kita nggak paham dengan artinya. Mohon izin penjelasannya Ustaz Maulana. Masya Allah, terima kasih banyak. Pertanyaannya Mas Fadli luar biasa. That's right. Right. Bagus sekali. Kenapa? Karena pertanyaannya menyangkut bahwa salat itu adalah dialog. Dialog. Jadi kalau kita mau berdialog kepada Allah, maka salatlah. Kalau mau Allah yang berdialog dengan kita, maka mengajilah. Sekali lagi, kalau kita mau berdialog dengan Allah, maka salatlah. Tapi kalau kita ingin Allah yang berdialog dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Maka itulah dialog kita antara hamba dengan Tuhan. Dan Allah memberikan pengarahan lewat Al-Quran buat kita. Nah terima kasih banyak, Masya Allah tim Mr. Meeting yang mengangkat masalah salat. Ini tidak akan ada habis-habisnya kalau kita bahas tentang salat dan makna di dalamnya. Makasih banyak Ustaz Riza. Masya Allah Ustaz Riza Muhammad izin. Ustaz Sam Al-Hafiz. Masya Allah tabarakallah. Nah pertanyaannya, bagaimana cara Allah menjawab bacaan Al-Fatihah kita di saat kita salat, sementara kita yang tidak ngerti bahasa Arab, atau kita mungkin ngerti tapi tidak tahu makna jawabannya ini. Ketika hamba Allah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, hambaku lagi memujiku,
Rahmanir-Rahim. Hambaku mengulangi memuji aku lagi. Maliki yaumiddin, hambaku mengagumkan aku, kata Allah. Allah jawab. Makanya kalau salat jangan terlalu cepat bacanya. Pelan-pelan. Kemudian Lagi ngomong sama kaca. iya karena kebutuhan, iya karena stain. Hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau yang kami mohon pertolongan. Kata Allah, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Ini jadi ada sebenarnya dibagi dua. Urusan hamba kepada Allah dan urusannya permohonan. Jadi pujian 3, kemudian permintaan tengah-tengah. Kan ada 7 ayat. 3 ayat di atasnya adalah pujian. Kemudian ayat keempat adalah permohonan. Kemudian di bawahnya adalah permintaan. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sehingga Allah menjawab, hambaku telah menyerahkan tadi, ini antara diriku dan hambaku dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Maka dikatakan ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Maka jawaban dari pertanyaan Mas Fadli, gimana nih? Kita kan tidak ngerti. Apakah ini dijawab semuanya? Maka penjelasannya Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun sesuai yang dikehendakinya. Mungkin kita tidak merasakan, tapi tadi penjelasan Ustaz Rizal Muhammad luar biasa, bagus banget. Menandakan bahwa salat itu tidak dilakukan tapi didirikan. Karena efek dari salat itu setelahnya. Bahkan didirikan itu bermakna. Makanya inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Bahkan salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Jadi ketika mendirikan salat, maka sebenarnya kita sudah mendirikan agama kita. Dan tidak semua perbuatan Allah bisa dinalar oleh manusia. Kadang-kadang kita tidak sadar, ini keinginan Allah. Coba ya, di dalam tubuh kita ada sel darah putih yang menyerang ketika ada apa? Virus. Maka sel darah putihlah yang membelah diri, yang menyerang virus-virus yang masuk. Makanya imun harus dikuatkan. Dan ketika sel darah putih itu menyerang, ada virus lebih banyak, maka dia membelah lebih banyak. Kemudian setelah itu membelah lebih banyak. Dan ternyata sel darah putihnya lebih banyak, maka dia bunuh dirinya sendiri. Siapa yang menggerakkan sel darah putih itu? Kalau bukan Allah. Nah, makanya dari sini, coba ini contoh kecil saja. Apalagi kewajiban kita, yakni meyakini bahwa itu terjadi secara hakiki, sementara bagaimana prosesnya tinggal bagaimana cara Allah artinya melakukan kehendaknya sesuai ketentuan Allah. Karena kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Itulah lewat salat. Dan salat kembali lagi adalah bentuk dialog hamba dengan Allah. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau ada masalah, ini temanya bagus. Iya. Ada punya masalah? Sholat. Wah, dengan Ista'inu sholat bis-sabri wassalah. Ya, dengan sholat ini kita berdialog dengan Allah ini membuat hati kita pastinya tenang. Karena di situ ada perkataan, ada diskusi, ada dialog ya, Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, makanya buat yang di rumah mungkin belum ngerti, ya udah nggak apa-apa, lanjut aja dulu sambil kita belajar. Salat aja dulu. Jangan sampai karena nggak ngerti jadi nggak sholat. Wah, salah itu, lebih salah lagi. Nah, ini buat jamaah yang ada di rumah nih, bicara masalah sholat 5 waktu itu wajib hukumnya. Nah, ini ada tayangan tentang sholat wajib ini nih. Ini Masya Allah. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ra, bangun. Udah sholat subuh belum? Keburu terang tuh, Ra. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Emang saya ngomong. Nanti dulu kau. Gak bisa dibiarin nih. Nah, ini dia ya. Sebagai kakak yang baik, sebagai orang tua yang baik, yang namanya sholat itu walaupun secapek apapun anaknya tetap dibangunin. Karena ini bicara masalah menyelamatkan dari api neraka. Nauzubillah min zalik. Nah, ini Ustaz Syam, kita lanjut nih Ustaz Syam nih ya. Kita bicara masalah kadang nih ya, sebagai hambanya ini suka bingung nih. Sebagai hamba Allah suka bingung. Bagaimana sih caranya bentuk Allah ini menolong orang-orang yang sholat. Apakah benar sholat juga bisa merubah takdir seseorang?
Sehingga Allah ini akan menghadirkan segala keburukan. Nauzubillah min zalik. Mohon izin menjelaskannya, silakan. Tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Riza, Masya Allah, Mas Fadli, serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi Rabbil Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi hamba-hambamu yang mendirikan salat dan juga begitu pula kepada seluruh anak keturunan kami, semoga mereka menjadi semua ahli salat. Kenapa? Karena ternyata salat itu adalah bentuk bagaimana Allah akan menolong hambanya. Kita semua hafal insya Allah. Jamaah Islam itu indah, mungkin hafal semua ayat ini. Sudah dibawakan guru-guru kita tadi. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di ayat ayat akhir atau ayat yang lainnya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Jadi dua ayat ini yang satu menitik beratkan sabarnya, yang satunya menitik beratkan sholatnya. Jadi kalau di ayat yang pertama tadi dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini menitik beratkan bagaimana pertolongan itu datang ketika seseorang mendirikan sholatnya. Maka subhanallah, bagaimana bentuk pertolongan Allah kepada hamba yang sholat? Yang pertama, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu yakni sudah ditentukan waktu-waktunya. Berarti bentuk pertolongan Allah yang pertama, bagaimana Allah mengajarkan manusia tentang manajemen waktu. Bukankah yang paling berharga bagi orang yang hidup di dunia ini adalah durasi? Bagaimana kita menjadikan dunia ini ladang kita untuk menuju akhirat. Bukan hanya orang yang beriman, orang yang tidak beriman pun meyakini bahwa mereka akan meninggal dunia. Mereka akan berakhir di dunia ini. Berarti yang paling berharga bagi mereka adalah waktu. Kalau orang-orang di luar Islam mengatakan time is money, waktu adalah uang. Tapi mungkin orang-orang Arab mengatakan al-waktu kas-saif, bagaikan yang namanya pedang yang akan membunuh kita. Jikalau kita tidak mampu menggunakannya, maka kita akan dibunuhnya. Berarti bagaimana Allah menjadikan sholat itu 5 waktu dan bagaimana Allah menentukan waktunya, itu akan menolong manusia sebagai bentuk manusia akan menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi. Bukankah yang sukses adalah yang menghargai waktunya? Subhanallah. Bentuk pertolongan Allah yang kedua, bagaimana baginda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, ketika Rasulullah SAW dirundung masalah, tidak lain dan tidak bukan, maka Rasulullah akan memanggil Bilal. Arihna bis salah, arihna bis salah, arihna bis salah. Maka senangkan aku dengan salat wahai Bilal. Ayo azan Bilal, ayo azan Bilal. Seakan-akan Rasulullah akan berakhir kesedihannya jikalau Bilal sudah mengumandangkan azan. Banyak orang bukan arihna bis salah, tapi arihna minas salah. Jauhkan aku dari sholat. Aku ingin cepat-cepat selesai sholat. Kalau Rasulullah, aku ingin cepat-cepat untuk sholat. Tapi orang mengatakan, ya Allah panjang banget imamnya. Saya pengen cepat-cepat selesai. Maka subhanallah, jadikan sholat itu sebagai penyejuk hati kita. Jadikan sholat ini sebagai apa namanya? Membuat kesedihan kita akan berakhir dengan sendirinya. Maka dua bentuk pertolongan Allah. Yang pertama, bagaimana Allah menjadikan umat muslim yang mendirikan sholat, menghargai waktunya, maka dia akan sukses di dunia. Yang kedua, bagaimana seorang beriman ketika dia sholat, maka dia akan kehilangan yang namanya kesedihannya. Bukankah banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertolongan bentuk yang ketiga untuk manusia? Apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
bagaimana sholat itu menjadi penolong sebagai apa? Sebagai pencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Banyak teman-teman milenial yang bertanya, lalu bagaimana Ustaz kalau misalnya ada orang yang suka bermaksiat tapi dia juga rajin sholat. Bukankah sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar? Minimal di akhirat nanti ada yang ditimbang. Kalau tidak ada yang ditimbang sama sekali bagaimana? Kalau dia udah bermaksiat tidak sholat pula. Maka jadikan sholat itu benar-benar pencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, apakah bisa merubah takdir? Takdir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Bagaimana mungkin Allah memberikan keburukan kepada hamba-hamba yang dekat dengannya Masya Allah. melalui jalur sholat? Iya, tapi ada pertanyaan lagi yang menyambung nih. Apa itu, Ada Mas pertanyaan Fadli? katanya gini ya. Kalau kita misalnya sekarang kita rajin sholat nih, karena memang ada permasalahan. Oh. Nah, kalau kita bicara masalah rajin sholat karena permasalahan, berarti kan niatnya bukan karena Allah. Nah, apakah itu sholatnya diterima atau tidak? Makan niru apa kok niru? Makan niru. Madeceng. Mas sempajangi Iya. tapi tania karena Allah. Tapi karena engkau masalahna. Ya Engkau Allah. masalahna kenapa mas sempajang? Kasih Udin ini ditela Kasih Ustaz. kesempatan. Ya, Kasih kesempatan dia berdiskusi Ini- berdua Udin ya. ini ditela Karena ya, kita akan tapi segera dia kembali lagi ikhlas. setelah yang satu ini yang di rumah jangan kemana-mana ya tetap di Islam itu Ida Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada